Labirin Kehidupan kembali menyapa Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini berjudul Uga Hari, Saya Uli Manalu. Di awal tulisan ini, Pendeta Yowas membawa kita ke pengalamannya mengikuti ibadah pagi pada Rabu 6 Maret 2013 di Reutlingen, Swiss. Ibadah tersebut dipimpin oleh Ofelia Ortega Suarez dari Kuba. Ibadah ini adalah rangkaian acara The Network of Theologians World Communion of Reformed Churches. Dalam litani pengakuan dosa, Ofelia memakai sebuah data dari Frei Beto yang terjemahannya sebagai berikut: kami ingin mengaku bahwa 1 miliar orang dalam penderitaan bertahan hidup dengan 1,4% sumber-sumber daya dunia. Sementara 20% populasi dunia memusatkan 82% sumber-sumber daya dunia di tangan mereka. Pengakuan dosa ini tidak mengejutkan sekalipun sungguh-sungguh mengganggu. Tidak mengejutkan karena selama bertahun-tahun profil serupa, bahkan makin lama makin ekstrim, telah kita baca dan dengar dari banyak laporan badan-badan dunia. Pengakuan dosa tersebut sebenarnya merujuk pada apa yang disebut sebagai globalisasi keserakahan, yaitu sebuah proses makin mendunianya roh keserakahan. Dalam perilaku sehari-hari, keserakahan ini diberi nama luhur, sahabat, seperti kesuksesan, efektivitas, investasi, kapital, dan sebagainya. Tentu saja tidak ada yang keliru dengan istilah-istilah tersebut, kecuali bahwa semuanya kerap diperjuangkan dengan mengorbankan sesama. Kita menyedot dan menghisap sebanyak mungkin jatah sesama demi memperoleh lebih banyak dari yang kita perlukan. Hasilnya, sensitivitas pada kebutuhan sesama makin memudar, seiring dengan memudar pula kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Melekatnya kebutuhan dan keinginan ini membuat ukuran kebutuhan menjadi makin plastis dan elastis. Para bapak gereja kerap mengecam keserakahan dengan memakai kata concupiscence atau concupiscence, yaitu hasrat berlebihan pada hal-hal duniawi. Concupiscence kerap digambarkan seperti rasa haus yang amat sangat yang diatasi secara keliru dengan meminum air laut. Alhasil, rasa haus tersebut makin bertambah dan bertambah. Apa yang membedakan sikap Bapak Gereja terhadap concupiscence adalah apakah ia sama dengan dosa asal. Konsili Trente yang mewakili pandangan Katolik melihatnya bukan sebagai dosa asal, namun ia menjadi wujud konkret dari dosa asal tersebut. Sebaliknya, Luther menyamakan concupiscence dengan dosa asal itu sendiri. Terlepas dari perbedaan ini, jelaslah bahwa sejak awal gereja melihat concupiscence sebagai persoalan kemanusiaan yang sangat serius dan terkait dengan dosa yang universal wataknya. Begitu universalnya concupiscence sampai-sampai Voltaire berkata, ketika terkait soal uang, setiap orang memiliki agama yang sama. Tentang keserakahan, Leo Tolstoy pernah menulis sebuah cerita pendek berjudul How Much Land Does a Man Need? Yang bercerita tentang seorang petani sukses yang tidak puas dengan sebidang tanah pertanian yang dia miliki. Ia menginginkan lebih dari yang dia miliki. Suatu hari, sahabat, ia menerima tawaran yang menggiurkan, yaitu ia bisa memperoleh tanah seluas mungkin hanya dengan membayar 1.000 rubel, mata uang Rusia. Syaratnya hanya satu, ia berjalan sejak pagi hari dan harus kembali sebelum matahari terbenam. Seluruh tanah yang bisa dijangkaunya menjadi miliknya. Namun, jika ia tak kembali sebelum matahari terbenam, ia tak memperoleh apapun. Maka mulailah pada waktu pagi ia berjalan dengan cepat. Di tengah hari ia merasa begitu letih, namun ia terus berjalan untuk memperoleh tanah yang lebih luas. Beberapa saat sebelum matahari terbenam, ia sadar bahwa keserakahannya telah membuatnya terlalu lelah. Namun ia terus menggunakan tenaga terakhir untuk kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Akhirnya, ia berhasil kembali. Namun pada saat itu, ia terjatuh. Mulutnya mengeluarkan banyak darah. Beberapa menit kemudian ia mati. Judul cerpen Tolstoy How Much Land Does a Man Need
kemudian terjawab di akhir kisah ini. 6 feet from his head to his heels was all he needed. Sekitar 2 meter dari kepalanya hingga tumitnya adalah apa yang ia butuhkan. Sahabat, terkait dengan keserakahan, doa Bapa kami versi Matius maupun Lukas mengajarkan para murid Yesus sebuah kemauan untuk meminta pemeliharaan Allah berupa makanan yang secukupnya. Tradisi Kristen dan banyak agama serta budaya lain banyak berbicara mengenai kualitas cukup tersebut. Kita memakai kata ugahari untuk menamai kualitas ini. Kata tersebut sebenarnya lebih berarti sederhana, bersahaja, sedang-sedang saja. Tidak lebih, apalagi berlebihan. Tidak kurang, apalagi kekurangan. Spiritualitas keugaharian berbasis kecukupan ini belakangan dipandang sebagai sebuah cara hidup yang paling tepat untuk menghadang globalisasi keserakahan yang makin meningkat tajam. Sesungguhnya baik keserakahan maupun keugaharian muncul di dalam kehidupan sehari-hari dari dua buah paradoks yang saling bersaing. Keserakahan muncul dari paradoks kelangkaan semesta. Makin kesadaran manusia muncul bahwa apa yang dimiliki oleh dunia ternyata berujung pada kelangkaan, makin serakahlah manusia untuk memastikan keamanan dirinya sendiri. Dan itu berarti sesama akan menjadi korban. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, dunia menyediakan cukup bagi kebutuhan setiap orang, namun tak cukup bagi keserakahan setiap orang. Sebaliknya sahabat, keugaharian juga berwatak paradoksal, sebab ia berawal dari sebuah kesadaran spiritual bahwa Allah Tritunggal adalah Allah persekutuan koinonia dengan 3 pribadi yang saling melimpahi kasih sayang satu terhadap yang lain, dan yang memperluas kasih sayang tersebut kepada seluruh ciptaan dengan melimpah. Allah bagi ciptaan adalah sang pemberi, sang terberi, dan sang pemberian, the giver, the gift, dan the giving. Ia melimpahi ciptaan dengan kasih sayang yang tumpah ruah dan turah, lebih, tanpa menciptakan sebuah mekanisme transaksional yang menuntut ciptaan untuk membalasnya. Pun limpahan itu tak berlangsung sebagai reaksi atas aksi manusia. Ia sekadar memberi, itu pun sungguh melimpah. Tatkala kasih sayang ilahi bagi ciptaan itu berwajah limpah ruah sahabat, maka kelimpah ruahan itu diterima oleh seluruh ciptaan sebagai satu kesatuan, bukan bagi individu per individu. Ia menjadi tanda dari oikumene, yaitu dunia yang didiami bersama. Ciptaan menikmati kelimpah ruahan itu secara bersama-sama, sembari meneladani koinonia Allah Trinitas yang saling berbagi, saling memberi, serta saling menghidupi. Dengan cara itu setiap warga semesta menjadi tanda kehadiran ilahi bagi warga semesta lainnya. Dari sudut pandang itu, oikonomia adalah menata dan mengelola berkat ilahi yang limpah ruah tersebut agar setiap warga semesta menikmatinya secara adil, secukupnya, dan berkelanjutan. Dengan kesadaran bahwa berkat yang limpah ruah itu tersalur melalui dunia yang menjadi lingkungan hidup manusia, perlulah dipastikan bahwa hidup manusia tidak melukai alam raya sebagai penyalur berkat Allah itu. Oikologia. Ketiga oiko inilah, oikumene, oikonomia, dan oikologi yang selalu menjadi pilar percakapan teologis kita akhir-akhir ini. Akan tetapi spiritualitas keugaharian sesungguhnya mendesakkan kita kepada sebuah kebutuhan untuk memasukkan oikos keempat, yang boleh penulis sebut sebagai oikosopia atau ekosofi, sebuah kebijakan hidup personal dan komunal di dalam dunia sebagai rumah bersama yang bergantung pada berkat melimpah dari Allah Trinitas itu. Sahabat, spiritualitas keugaharian merupakan sebuah ekosofi yang bergerak bukan sekadar pada tata kelola hidup bersama seperti yang muncul dalam 3 oiko lainnya. Ini pula kritik penulis terhadap banyak dokumen okumenis yang berbicara mengenai ketiga oikoi. Misalnya dokumen Agape, Alternative Globalization Addressing People and Earth, dari World Council of Churches (WCC), sangat sedikit jika tidak mau dikatakan nihil pembahasan yang di dalamnya menggunakan pendekatan spiritualitas.
Logika yang dibangun di sana adalah bahwa masalah struktural haruslah didekati secara struktural pula. Spiritualitas sebaliknya, beranjak dari dimensi personal. Sekalipun demikian, penulis tidak hendak mengatakan bahwa yang personal lantas terpisah dari dimensi yang lebih luas. Sebaliknya, sahabat, yang personal selalu bermakna ketika ia dihidupi dalam realitas interpersonal, komunal, sosial, bahkan global. Kesadaran ini sebenarnya juga berwatak Trinitarian, sebab demikianlah setiap person dalam Allah, persekutuan itu berelasi dengan kedua person lain dan secara bersama-sama merelasikan diri dengan semesta. Ketika yang personal hilang dan hanya berbicara mengenai yang sosial, maka percakapan kita menjadi keras di luar dan hampa di dalam. Sebaliknya, ketika yang sosial hilang dan kita hanya berbicara mengenai yang personal, maka segera makna personal berubah menjadi individual. Singkatnya, person adalah person karena ia berwajah sosial. Sebaliknya, yang sosial berwajah manusiawi ketika ia adalah komunitas dari banyak person. Spiritualitas keugaharian yang berbasis pada iman Trinitas yang melimpah ruahi semesta dengan kasih sayangnya itu akhirnya menuntun kita pada sebuah paradoks yang indah, yaitu bahwa kelimpah ruahan itu direspons melalui sikap cukup, sederhana, ugahari, dan rasa puas. Ketika kita menghapus watak paradoksal ini dan merespons kelimpah ruahan ilahi dengan sebuah spiritualitas kelimpahan atau kemakmuran, maka segera kita menolak kelimpah ruahan ilahi tersebut. Sebab dengan cara demikian, kita mengisolasi diri dari seluruh semesta dan berusaha untuk menikmati kasih sayang ilahi yang limpah ruah itu sendirian. Jika keseharian adalah wadah bagi spiritualitas yang ingin kita bangun, maka keugaharian adalah isi dari spiritualitas tersebut. Keduanya secara indah melekat dalam lantunan doa yang semestinya menjadi denyut hidup kita setiap saat. Berikanlah kami pada hari ini, atau berikanlah kami setiap hari, baik Matius 6 ayat 11 maupun Lukas 11 ayat 3, makanan kami yang secukupnya. Sahabat, demikian Labirin Kehidupan edisi kali ini mengenai ugahari. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Sampai jumpa.